Balik lagi di Mamen Berdialog Beyond the Talk. Tepatnya ngobrol santai tapi tetap berisi bareng-bareng orang keren di dunia manajemen Universitas Swadaya Gunung Jati. Perkenalkan, nama aku Keisha Ramadila dan rekan saya Indah Fatma Rosmayanti. Episode kali ini spesial banget nih karena kita kedatangan sosok yang pastinya udah gak asing lagi buat mahasiswa manajemen. Ya, kaprodinya langsung nih. Mungkin mari kita sambut Bapak Aang Curatman. Halo Pak. Ya, Halo Pak. selamat siang. Siang. Gimana nih Pak kabarnya? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah ya Pak, senang banget nih kita bisa ngobrol bareng Bapak hari ini. Biasanya kan mahasiswa tuh liatnya tuh Bapak sibuk di kampus terus ya Pak. Jadinya sekarang kita bisa santai ngobrol-ngobrol bareng Bapak selama perjalanan Bapak di Prodi Manajemen ini. Nah Pak, banyak yang Bapak tahu sekarang udah jadi Kaprodi nih Pak. Ya. Tapi mungkin belum banyak yang tahu gimana sih ceritanya Bapak dulu bisa jadi Kaprodi dari awal gabung ke UGJ sampai ke sampai ke titik Kaprodi ini. Mungkin bisa dijelasin. Oke ya. Bapak pertama masuk ke UGJ ini di tahun 2001. Ya, sudah lama banget ya. Iya loh. Iya, Mungkin sudah lama banget. Lebih usianya. Tahun 2001 sebagai dosen tetap Fakultas Ekonomi ya. Lalu di samping itu juga Bapak ngejabat sebagai kawar akademik pasca sarjana. Lalu menjabat juga sebagai KTU pasca sarjana. Nah seterusnya di tahun-tahun berikutnya Bapak menjabat juga sebagai sekretaris lembaga penelitian. Ya, kurang lebih 5 tahun lah. Lama juga ya Pak. Ya, sebelum masuk ke Kaprodi Manajemen S1, sebelumnya Bapak sebagai Kaprodi Magister Manajemen. Ya, selama kurang lebih 2 tahun. Ya, kurang lebih seperti itu. Lumayan panjang juga ya Pak perjalanannya. Kalau diinget-inget nih momen paling berkesan selama di UGJ itu apa sih Pak? Momen yang paling kesan tentunya selaku karir dosen ya Bapak bisa mendapatkan lulus sertifikasi dosen ya. Yang tidak semua dosen langsung lulus gitu kan. Wah iya. Nah lalu yang berkesan lainnya Bapak berkesempatan mendapatkan beasiswa dari pemerintah untuk melanjutkan studi S2 maupun studi S3. Jadi alhamdulillah studi Bapak S2 dan S3 itu dibiayai oleh negara. Gitu kan. Keren. Tentunya kan pasti ada seleksi terlebih dahulu lah. Iya, betul. Nah alhamdulillah Bapak terpilih dari sekian banyak dosen yang mengajukan, salah satunya Bapak gitu kan. Jadi itu sangat berkesan sekali. Kalau menggunakan uang sendiri kan berapa ratus juta. Iya mahal. Lumayan. Iya. Nah Pak, kan udah tadi lama banget ya perjalanannya. Kalau ngeliat kondisi waktu pertama kali Bapak masuk, suasananya gimana Pak? Mahasiswa udah makin banyak atau masih sama aja gitu? Oke, pada saat Bapak masuk ya mahasiswa bila dibandingkan dengan sekarang tentunya lebih banyak sekarang lah ya. Dulu ya tidak sebanyak sekarang gitu kan. Nah, pertambahannya jumlah masa manajemen itu kan hampir di setiap perguruan tinggi dan setiap tahun lah, termasuk juga di kampus kita gitu kan. Ya. Memang trennya itu hampir setiap tahun mengalami kenaikan gitu kan. Terkecuali tahun ini dan berlaku juga untuk semua gitu kan, trennya itu ada sedikit berkurang lah gitu kan. Mudah-mudahan kedepannya bisa naik lagi. Iya amin. Ya. Kalau misalkan nih Pak ngelihat kondisi mahasiswa waktu dulu itu makin berkembang gitu kan kalau dibanding dulu. Kira-kira perubahan yang paling kerasa itu tuh di bagian apa sih Pak? Kayak mungkin dari sistem pembelajarannya kah atau tenaga dosennya atau mahasiswanya gitu? Kalau proses perkuliahan antara dulu dan sekarang gitu kan ya, itu tentunya lebih bagus saat inilah gitu bila dibandingkan dengan yang Iya dulu udah pasti ya Pak. Sudah pasti. Kalau dulu waktu zaman Bapak masuk proses pembelajaran itu alat bantunya ada yang namanya OHP, itu nggak OHP? Apa itu Pak? Belum tahu. Yang di plastik ditulis pakai spidol terus ditampilkan di layar gitu kan. Mungkin nggak tahu ya. Kalau bagi yang belum tahu silakan browsing lah gitu kan. OHP proses pembelajaran gitu kan ya. Lalu menggunakan alat bantu
proyektor, dan sekarang sudah menggunakan smart TV gitu kan Udah ya. canggih ya Pak. Lebih canggih, menyesuaikan dengan perkembangan zaman lah. Nah terus untuk aktivitas mahasiswanya juga Bapak lihat apabila dibandingkan dulu dengan sekarang itu lebih bagus sekarang lah gitu kan ya. Zaman dulu sih memang belum begitu kelihatan lah gitu kan ya. Kalau sekarang progresnya itu hampir tiap tahun ya aktif terus lah kegiatan mahasiswa gitu kan ya. Mungkin seperti itu. Ya. Jadi memang prodi manajemen benar-benar tumbuh bareng waktu dan selalu bersama dengan perkembangan zaman ya Pak ya. Iya. Oke, sekarang kita bahas hal yang sering banget nih jadi perhatian mahasiswa. Soal fasilitasnya nih Pak, boleh dong diceritain tentang fasilitas apa aja nih yang sekarang udah disiapin sama prodi manajemen buat mendukung kegiatan belajar mahasiswanya. Oke. Nah tadi sudah tersampaikan sepintas lah bahwa proses pembelajaran itu kan tentunya didukung oleh fasilitas. Iya, Ya. betul. Nah fasilitas proses pembelajaran itu diantaranya ada wifi lah gitu kan, ya, lalu ada smart TV gitu kan. Nah di samping itu juga terdapat banyak lab-lab lah ya, Iya, lab-lab betul. seperti GIBE, terus YAPI, apa namanya inkubasi bisnis lah Iya. gitu kan ya. Nah itu merupakan fasilitas-fasilitas yang bisa dimanfaatkan oleh mahasiswa gitu kan ya. Lalu untuk proses kompetisi dengan mahasiswa di luar gitu kan ya. Nah mahasiswa juga kan tentunya mempunyai beberapa fasilitas ya. Iya. Nah di situ ada beberapa pilihan untuk menyalurkan minat dan bakat lah gitu kan. Seperti UKM gitu ya. Nah kebetulan Bapak juga dulu pernah menjadi pembina teknis UKM Pedanka kurang lebih 6 tahun lah gitu kan. Lumayan lama juga ya Pak. Ya alhamdulillah pada saat itu mendapatkan pendanaan dari Dikti lah itu dari pemerintah itu kan. Dan beberapa mahasiswanya juga kebetulan aktif-aktif lah gitu ya, menjadi aktivis kampus. Dan juga ada yang melanjutkan studi bahkan ke UGM gitu kan. Iya, S2-nya. Banyak ya Pak. Kan juga tadi Bapak udah bilangnya kalau misalkan UGJ ini udah berkembang dari sistem teknologi dari yang awalnya pakai OHP yang tadi terus jadi proyektor dan sekarang jadi TV. Nah selain itu tuh kayak ada nggak sih website untuk UGJ atau segala macam begitu ya gitu Pak? Ada nggak Pak kira-kira? Ada. Jadi seiring dengan perkembangan zaman tentunya kan setiap institusi termasuk kampus di dalamnya kan ya perlu media untuk menyampaikan informasi gitu kan. Iya betul. Nah informasi saat ini kan serba digital atau berbasis digital. Nah informasi itu adanya di website gitu ya. Di website feb.ugj.ac.id lah gitu kan. Nah di situ banyak informasi-informasi terkait kegiatan kampus, ya prestasi mahasiswa gitu kan, maupun kolaborasi dengan perguruan tinggi lain gitu. Jadi ketika kita mengakses web tadi, kita bisa mendapatkan informasi apa saja sih yang dilakukan atau dijalankan oleh FEB UGJ gitu kan, termasuk prodi manajemen di dalamnya. Gitu. Udah mantap banget ya Pak, berarti kayak udah adaptif banget sama perkembangan zaman ini. Nah dari semua fasilitas itu nih Pak, apa sih yang paling jadi kebanggaan dari prodi manajemen itu sendiri menurut Bapak pribadi, boleh dijelaskan? Yang menurut Bapak pribadi kebanggaannya itu ya, walaupun Bapak baru di prodi manajemen sebagai kaprodi kan sebelumnya ada yang namanya inkubator bisnis lah Iya, ya. inkubator bisnis. Mungkin itu ya karena di situ mahasiswa bisa menyalurkan bakat-bakat bisnisnya gitu kan. Dan juga ada beberapa mahasiswa yang memperoleh pendanaan untuk kegiatan usaha gitu kan. Mungkin itu ya. Di samping yang lainnya juga Bapak kira banyak lah gitu kan ya. Mungkin Pak, aku penasaran juga selain kayak website tadi tentang informasi UGJ itu, UGJ ini ada nggak sih kayak membuat semacam Google Classroom gitu, jadi kayak mahasiswa itu bisa bikin atau mengirimkan tugas ke website tersebut, itu ada nggak Pak? Nah, tadi terlewat ya. Nah mulai tahun ini kampus UGJ itu sudah memberlakukan proses perkuliahan berbasis
digital lah ya, melalui LMS ya. Learning Management System lah kurang lebih seperti itu. Nah sebenarnya dulu juga pernah, cuman pada saat pandemi COVID gitu kan ya. Iya. Online. Waktu pandemi COVID, kira-kira sih Mbak sekolah di mana atau Masih kuliah? SMP. Masih SMA. Oh, SMP. Iya, aku SMP. Oh iya SMP. Berarti masih muda ya. Nah dulu karena keterbatasan gerak ya pakainya online ya. Iya. Online yang banyak dipakai pada saat itu ya kebanyakan menggunakan Zoom ya gitu ya. Iya. Nah kalau sekarang kan UGJ sudah mempunyai LMS ya. Jadi proses aplikasi untuk melakukan pembelajaran online gitu kan. Jadi bukan hanya mengumpulkan tugas saja, tapi perkuliahan online pun bisa dilakukan. Tapi bukan berarti 100% online gitu kan, karena kita harus ada offline-nya juga. Jadi jangan sampai si pertemuan online-nya itu lebih banyak daripada offline gitu kan ya. Nah idealnya karena kampus kita bukan kampus online, ada PJJ lah gitu kan ya, pembelajaran jarak jauh. Artinya perkuliahan online boleh dilakukan, tapi persentasenya harus lebih sedikit dari offline gitu. Jadi offline-nya lebih banyak gitu. Iya. Terakhir nih Pak, ada nggak sih Pak rencana buat kedepannya buat nambah atau ngembangin fasilitas yang baru lagi? Nah kalau fasilitas tentunya hampir setiap tahun kan ada rencana lah ya. Iya, Cuman betul. kita selalu mengajukan rencana tersebut ke pihak fakultas maupun ke pihak universitas. Iya. Nah, mahasiswa boleh lihat sekarang kan fasilitas di taman sudah relatif nyaman lah, gitu kan ya. Udah berubah. Relatif nyaman, tidak seperti tahun-tahun ke belakang lah gitu kan. Nah mungkin kedepannya akan bertambah lagi fasilitas-fasilitas yang lainnya untuk memberikan kenyamanan kepada mahasiswa gitu kan. Kalau tadi kan kita udah ngomongin fasilitas ya Pak. Sekarang aku pengen tahu nih Pak soal program unggulan ya, program-program keren apa aja sih yang dijalankan sama Prodi Manajemen sekarang? Oke. Nah program unggulan yang dijalankan oleh Prodi Manajemen sekarang itu program studi manajemen mau go internasional gitu kan ya. Artinya bahwa di dalam Prodi Manajemen itu ada aktivitas atau kegiatan yang berskala internasional. Nah contohnya kemarin kakak-kakak tingkat sudah 2 kali magang ke Jepang gitu kan ya. Lalu mulai semester ini Prodi Manajemen itu akan menjalankan kelas internasional. Jadi kelas internasional itu sifatnya bukan insidental tapi sampai selesai. Dari mulai tingkat 1, tingkat 2, tingkat 3 sampai lulusnya itu kelas internasional. Untuk saat ini baru 1 kelas gitu kan. Tapi ke depan mudah-mudahan kelasnya bertambah dan itu menjadi program unggulan bagi Prodi Manajemen. Iya, amin. Berarti untuk kelas internasional sendiri itu mulainya baru tahun sekarang ya Pak? Betul, ya. Itu ada mahasiswa luar negeri juga atau emang pure dari UGJ gitu atau bisa tukeran gitu? Ya, untuk kelas internasional itu sebenarnya bisa dari pure dalam, tapi aktivitasnya menggunakan bahasa Inggris dan standarnya internasional. Tapi walaupun demikian, nanti Prodi akan berusaha menjaring mahasiswa dari internasional. Nah untuk saat ini FEB itu ada 1 orang di akuntansi dari Timor Leste, ya, untuk kelas internasionalnya. Nah sebelumnya di manajemen juga ada mahasiswa internasional 2 orang yang dari Yaman dan Sudan tuh. Tahu kan? Iya tahu. Iya, tahu. Ganteng ya? Nah itu, tapi mereka itu yang berdua masuknya bukan ke kelas internasional karena belum ada ya belum Pak? ada kelas internasional. Tapi ke depan ya bisa mix lah antara mahasiswa dari Indonesia maupun dari luar negeri gitu kan. Yang jelas pengantarnya menggunakan bahasa internasional. Internasional. Ya, dalam hal ini bahasa Inggris lah gitu kan. Menarik banget ya. Terus ada lagi nggak sih Pak program yang dirancang khusus buat ningkatin kompetensi profesional mahasiswa biar pas lulus nanti udah siap banget buat masuk ke dunia kerja? Oke. Nah untuk membekali mahasiswa ketika dia sudah lulus tentunya kampus begitupun Prodi Manajemen
membekali mahasiswa dengan sertifikat kompetensi. Ya. Artinya bukan hanya satu lembar ijazah aja ketika mahasiswa itu lulus gitu ya, tapi harus punya keunggulan bersaing atau competitive advantage-nya lah ya. Iya. Nah itu nanti disesuaikan dengan konsentrasi yang ada di prodi manajemen gitu ya. Nah yang Bapak tahu ada untuk sertifikasi BNSP-nya itu yang sudah dijalankan di sini ada digital marketing, ya, ada K3 dan ada yang akuntansi lah satu Bapak lupa namanya itu ya. Nah di samping itu kan ada juga yang mahasiswa manajemen mengikuti kompetensi seperti CAP lah gitu kan ya, dan sejenisnya itu ya. Tapi idealnya mahasiswa manajemen itu yang mengikutinya sertifikasi atau kompetensi manajemen juga gitu kan, walaupun tidak melarang mengikuti itu gitu ya, tapi idealnya sesuai dengan konsentrasi lah gitu kan. Dan saat ini kan sudah mulai ada apa sih istilahnya selebaran untuk penerimaan ya, mahasiswa mengikuti sertifikasi ya yang BNSP itu. Ya memang biayanya rada-rada lumayan lah untuk ukuran mahasiswa lah gitu ya. Tapi kalau dilihat manfaatnya, Bapak kira biaya itu ya masih wajar lah gitu kan. Gitu ya. Berarti emang nggak cuma teori aja ya Pak, kalau kita kuliah di sini juga. Ngomong-ngomong di UGJ ini kan pasti ada yang namanya magang ya. Nah itu tuh dari kampus sendiri sudah kerjasama dengan beberapa perusahaan. Kalau boleh tahu itu perusahaan apa aja Pak? Oke, untuk magang itu ada dua jenis ya kalau di manajemen. Ada magang yang masuk ke kurikulum, artinya itu wajib diikuti oleh semua mahasiswa. Dan ada magang yang di luar kurikulum. Ya. Nah tentunya sudah ada kerjasama dengan beberapa perusahaan baik di dalam maupun di luar negeri. Nah tadi Bapak cerita yang magang ke Jepang itu kan magang dengan perusahaan di Jepang. Bapak lupa namanya tapi jenisnya itu dia perusahaan logistik gitu kan ya. Kurang lebih 2 semester atau 1 tahun kakak-kakak tingkat mbak-mbaknya ini mengikuti magang di Jepang kurang lebih 1 tahun gitu kan. Nah kalau yang magang di sini itu masuk ke kurikulum namanya studi praktek manajemen. Nah itu sama aja dengan magang, disesuaikan dengan konsentrasinya. Kalau yang konsentrasi keuangan magangnya magangnya di tempat-tempat yang berhubungan dengan keuangan. Yang SDM juga nanti temanya itu magangnya tentang SDM. Begitupun yang pemasaran ya, magangnya itu mengikuti konsentrasinya pemasaran ya. Nah kalau yang magang kurikulum itu mahasiswa boleh memilih di mana lah itu ya. Prodi memberikan fleksibilitas, kenyamanan kepada mahasiswa pengennya di mana gitu kan. Kalau ditentukan prodi kan nantinya barangkali kurang pas gitu kan. Iya, betul. Tapi selama ini untuk magang yang kurikulum itu mahasiswa mencari sendiri gitu kan ya. Kalau yang magang ke Jepang sendiri itu atau yang ke luar negeri deh Pak, itu kayak ada pelatihannya sendiri dulu atau ada seleksi apanya dulu gitu, atau semua mahasiswa bisa langsung mengikuti? Oke. Nah, program magang itu tentunya diperuntukkan untuk semua mahasiswa manajemen ya, sudah pasti gitu kan. Nah, mahasiswa yang berminat ada seleksi gitu kan ya. Ada seleksi, lalu setelah terpilih nanti ada semacam kursus kilat lah gitu kan ya. Semacam kursus kilat di perusahaan ya, yang misalnya tadi kemarin ke Jepang, kursus kilat berbahasa Jepang lah gitu kan. Tentunya ada treatmentnya dulu lah sebelum diberangkatkan gitu kan ya, sehingga ketika berangkat itu tidak kosong sama sekali lah gitu ya. Baik itu dalam bahasa maupun dari segi pengetahuan perusahaan yang akan dituju di sana gitu kan ya, pasti ada. Nah kalau buat mahasiswa yang udah mau lulus nih Pak, dari prodi nyiapin pendampingan gitu, karir gitu nggak Pak, kayak misalkan pelatihan interview atau nulis CV gitu? Ya. Nah untuk mahasiswa yang mendekati lulus ya,
Nah, kalau yang pendampingan secara formal belum ada lah itu ya. Iya. Kalau untuk level prodi gitu kan. Tapi kalau untuk level universitas ya ada gitu kan ya. Tapi itu biasanya diadakan menjelang wisuda biasanya gitu kan ya. Oh iya. Ya. Nah, tapi kalau di luar itu yang non formal ada juga gitu kan ya, yang pendampingan lah gitu kan. Misalnya kalau mau melamar pekerjaan itu apa sih yang perlu dipersiapkan lah gitu kan ya, mulai dari CV. Nah, CV yang menarik itu seperti apa lah gitu kan ya, dari bahasanya, terus Iya. dari portofolio yang dilampirkan gitu kan ya. Nah, tadi SKPI juga salah satu portofolio yang harus dilampirkan ketika akan melamar pekerjaan gitu kan ya. Jadi kita itu dianggap profesional gitu kan dengan memilikinya sertifikat Iya, profesi tadi. pelatihan itu ya Pak. Ya. Kalau untuk dalam hal penelitian dan juga pengabdian masyarakat nih Pak, mahasiswa itu juga dilibatin langsung nggak sih Pak? Ya. Nah, untuk penelitian dan pengabdian, mahasiswa juga tentunya dilibatkan lah gitu kan ya. Dilibatkan gitu kan. Nah, baik oleh dosen secara insidental maupun secara terstruktur gitu kan. Iya. Nah, Bapak lihat ada beberapa dosen yang punya program penelitian melibatkan beberapa mahasiswa. Yang punya program kegiatan pengabdian juga melibatkan beberapa mahasiswa. Atau bahkan ada ajuan penelitian mahasiswa yang diajukan ke Dikti gitu kan. Untuk memperoleh pendanaan baik itu penelitian maupun pengabdian. Ya gitu. Di samping kalau kita masih itu wajib lah ya. Iya, Nah, betul. itu wajib, nanti ada dosen pembimbingnya masing-masing gitu kan. Keren banget berarti ya Pak, betul mahasiswa tuh benar-benar dapat pengalaman lengkap dari akademik, penelitian sampai sosial. Oke, kalau untuk ngomongin zaman sekarang nih Pak, kolaborasi itu kan penting banget ya Pak. Nah, prodi manajemen sendiri ini tuh udah ada kerja sama kampus luar negeri atau perusahaan besar gitu belum Pak? Ya. Nah, di dalam perkembangan pendidikan tentunya suatu keniscayaan kita tidak bisa maju sendirian lah gitu Iya, ya. betul. Tetapi perlu jejaring gitu kan. Nah, oleh karena itu, prodi manajemen sudah melakukan jejaring atau kerjasama baik dengan perguruan tinggi yang ada di dalam negeri maupun yang ada di luar negeri. Ya. Nah, banyak beberapa perguruan tinggi yang sudah melakukan kerjasama dengan FEB lah, baik negeri maupun swasta gitu kan. Misalnya seperti Unsud ada itu kan ya, yang swastanya seperti Unisula juga ada itu kan ya. Iya. Nah, untuk luar negerinya kan kerjasama dengan Malaysia dan Thailand. Iya. Ya. Nah, itu sudah ada kerjasama untuk pertukaran mahasiswa lah gitu kan ya. Dan itu juga sudah terlaksana gitu kan. Ada mahasiswa yang sit in ke sana, dari sana juga ke sini walaupun waktunya nggak lama gitu kan ya. Nah, begitupun dosennya gitu kan, ada dosen dari Malaysia yang ngasih materi di sini gitu kan. Dan juga dosen dari sini ngasih materi di Malaysia. Yang kegiatannya itu bisa dilakukan secara online maupun offline gitu. Jadi sudah ada kerjasamanya. Kalau boleh tahu untuk yang pertukaran pelajar itu waktunya berapa lama Pak? Pertukaran mahasiswa itu waktunya tidak terlalu lama. Kemarin yang ke Malaysia juga ada 3 orang ya. Itu kurang lebih 2 minggu. Oh, 2 minggu. 2 minggu gitu kan ya. Yang terakhir. Nah, yang ke Thailand juga kurang lebih seperti itulah ya. Kan sudah beberapa kali melakukan pertukaran mahasiswa. Nah, yang terakhir itu kemarin 3 orang yang ke Malaysia. Malaysia. Ya. Berarti mahasiswa juga punya kesempatan yang luas ya Pak. Nah, kalau untuk kedepannya sendiri nih Pak, ada rencana buat meluncurin program baru atau inovasi lain dari prodi manajemen? Nah, tentunya program baru atau inovasi prodi manajemen itu ada lah ya. Nah, maksudnya itu supaya prodi manajemen semakin baik gitu ya, Iya. semakin bagus, baik itu dosennya ataupun mahasiswanya. Dalam hal ini lulusannya lah begitu ya. Iya. Ya. Nah, programnya tadi itu nyambung dengan kelas internasional gitu ya. Nanti
fakultas itu akan mengadakan semacam pelatihan kepada dosen untuk atau kursus lah Iya betul. bagi yang belum fasih berbahasa Inggris gitu kan ya. Karena kalau kita berbicara jejaring Iya. di dunia internasional kan minimalnya kita harus Menguasai bahasa Inggris. bisa bahasa Inggris gitu ya. Nah itu mungkin suatu program yang akan dilakukan gitu ya, supaya kelas internasionalnya itu berhasil, mahasiswanya bukan hanya dari Indonesia aja tapi ada juga dari luar. Lalu dosennya juga sudah fasih lah berbahasa Inggris gitu ya. Nah itu untuk program jangka pendeknya tertuju kepada pengembangan kelas internasional. Ya. Dan terakhir nih Pak, gimana sih caranya prodi manajemen ini masih tetap bisa relevan sama kebutuhan industri yang terus berubah seiring berjalannya waktu ini? Nah kalau berbicara tentang prodi manajemen, sebenarnya prodi manajemen itu alumninya diperlukan oleh semua usaha. Dimanapun perusahaannya pasti memerlukan alumni manajemen. Manajemen, Iya. iya betul. Nah, lalu untuk mengikuti perkembangan zaman, tentunya prodi manajemen juga akan mengikuti perubahan tersebut dengan peninjauan kurikulum gitu kan ya. Jadi kurikulumnya itu nanti yang sesuai dengan kebutuhan dunia industri gitu kan ya. Misalnya untuk jangka pendek ini kita sudah mulai berorientasi kepada kampus berbasis digital gitu kan ya. Nah, karena di luaran sana saat ini kan hampir setiap kegiatan bisnis sudah berbau digital juga gitu kan. Nah itu nanti akan didukung dengan peninjauan kurikulum relevannya kurikulum untuk mendukung digitalisasi itu apalah gitu kan. Seru banget ya Pak ternyata pembahasannya ini. Sama mau tanya lagi nih Pak terkait yang kolaborasi yang dikembangin itu tadi tuh apa aja gitu Pak? Iya yang kolaborasi. Kolaborasi itu karena kita adanya di dunia pendidikan ya, tentunya aktivitas dunia pendidikan perguruan tinggi itu ada 3 yang disebut dengan Tridharma perguruan tinggi. Nah apa aja Tridharmanya? Ada pendidikan pengajaran, penelitian, dan pengabdian. Nah maka fokusnya itu ketiga tadi gitu kan ya. Kolaborasi di dalam hal pendidikan ya, pengajaran itu tadi yang ada dosen tamu dari luar mengasih materi di luar gitu kan ya, atau dari luar masuk ke sini gitu kan ya. Iya betul. Lalu untuk kolaborasi penelitiannya ya terkait penelitian-penelitian. Ada yang joint research, penelitian bersama antara dosen di sini dengan dosen di luar. Atau joint publikasi lah itu ya. Nah publikasinya itu antara dosen manajemen UGJ dengan dosen manajemen di luar UGJ. Apakah itu masih di Indonesia maupun di luar itu ya. Begitupun untuk yang pengabdian masyarakatnya. Nah untuk ketiga Tridharma tadi, alhamdulillah prodi manajemen sudah melakukannya lah gitu kan ya. Wah, Baik yang berskala nasional maupun internasional. luar biasa banget ya Pak kedengarannya tuh prodi manajemen ini tuh benar-benar punya semangat untuk terus maju dan juga beradaptasi sama seiring perkembangan zaman ini. Seru banget ya teman-teman Sobat Mamen ngobrol bareng sama Pak Aang hari ini. Dari cerita awal beliau masuk ke UGJ, perjalanan panjang sampai jadi kaprodi sekarang ini. Terus perkembangan dan inovasi yang udah dijalanin sama prodi manajemen juga. Banyak banget hal yang bisa kita ambil, apalagi soal gimana semangat buat terus belajar dan juga beradaptasi. Terima kasih banyak kepada Pak Aang yang udah sama-sama. nyempetin waktunya buat berbagi cerita bareng kita hari ini. Ya. Dan buat Sobat Mamen yang nonton sampai akhir, jangan lupa buat like, komen, share, dan subscribe channel YouTube Himajemen UGJ. Terima kasih.